Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah sesudah kita bersyukur kepada Allah serta bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, hari ini Allah pertemukan kembali dalam nuansa yang masih sama, yaitu suasana Ramadan. Dan Ramadan merupakan dari beberapa jenis ibadah yang spesial dengan puasanya. Lebih khususnya untuk kaum muslimat, saudari-saudari kita, di saat mereka berhalangan, dilarang untuk melakukan sholat. Mereka juga terlarang untuk melakukan puasa. Bahkan megang mushaf Al-Quran pun juga dilarang. Tapi ketika mereka sudah selesai halangannya, kembali suci, Islam tidak memberikan beban mengganti sholatnya, yang barangkali 1 pekan itu 5 hari, 6 hari atau 7 hari, nggak perlu diganti sholatnya. Tidak megang Quran selama sepekan, tidak diminta untuk ganti yang gak ngaji seminggunya itu. Tapi kalau masalah puasanya, wajib untuk mengganti, mengqadha di luar dari bulan Ramadan. Sholatnya gak perlu, ngajinya gak perlu diganti, tapi puasanya tetap. Begitu juga seperti halnya kaum muslimin yang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Orang itu kalau haji ada program-programnya yang dikenal dengan manasik. Kalau sampai ada salah satu kewajiban manasik yang ditinggalkan, atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selagi di tanah suci atau di tanah haram, maka jamaah haji itu wajib membayar denda. Istilahnya bayar dam. Nah, apa dendanya itu? Membeli hewan kurban, disembelih di tanah suci. Bisa domba, kambing, atau semisalnya. Pertanyaannya, yo lek duwe duit untuk beli hewan kurban. Kalau enggak, atau ada duit tapi sudah kehabisan binatang kurban, bisa jadi seperti itu. Ngelanggar tapi enggak punya duit, njur piye? Atau ngelanggar tapi punya duit, tapi sudah nggak ada orang yang jualan kambing di sana. Maka solusi berikutnya, fasiyamu thalathata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka jamaah ini wajib membayar denda dengan cara puasa 3 hari selama di tanah suci dan 7 hari ketika sudah balik ke kampung halaman. Tilka asyaratun kamilah. Total puasanya berapa? 10 hari. Untuk mengganti gak bisa kurbannya itu tadi. Atau kasus yang lain, umpamanya kita main ke rumah saudara, ke kakak kita,
jagongan, ganyi, enak, guyub. Di tengah-tengah obrolan itu ada ucapan yang menyinggung. Akhirnya malah padu. Kakang adik padu. Sampai terucap dari lisan sumpah serapah sampai sumpah atas nama Allah. Mas, sumpah demi Allah ya Mas ya, rungokno. Ini terakhir kalinya aku injak kakiku di rumah. Wis loro ati aku Mas. Gara-gara omonganmu mau loro ati. Ora pisan-pisan neh aku arep nyambangi awak. Wis terakhir kali, sumpah demi Allah. Assalamualaikum, lunga. Lah kok 2 hari berikutnya butuh duit. Ngeluh kan, "Dupi kayak sing iso ngewangi kurmasku." Tapi wis kadung sumpah ora bakal nemoni, ora bakal nyambangi omahe. Wis kadung sumpah. Padahal sumpah semacam ini sumpah yang batil. Sumpah yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena isinya memutus tali silaturahim. Enggak boleh. Oleh karena itu, sumpahnya sumpah batil, tapi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang benar, sumpah hanya boleh dengan demi Allah, tapi isinya batil. Gimana caranya? Harus digugurkan. Nah, bagaimana cara menggugurkannya? Yang pertama, it'amu asrah masakin, memberi makan 10 orang miskin, atau membelikan baju pakaian 10 orang miskin. Dan dari 10 orang miskin itu diantaranya masih kerabat dekat. Mbuh siji, mbuh loro itu dari keluarga dekat. Itu solusinya. Kalau punya budget, ada biaya belikan makan 10 orang miskin, atau ada biaya membelikan baju 10 orang miskin. Kalau nggak ada budgetnya, nggak punya biayanya, gimana? Solusi berikutnya, fasiyamu thalathata ayyam, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, ini fungsi di antara cara menggugurkan kesalahan, menggugurkan dosa, menggugurkan sumpah yang salah. Di antaranya ternyata dengan apa? Puasa. Maka Ramadan yang kita wajib berpuasa sebulan penuh itu, di antara manfaatnya ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dimana kalau tadi kita sebutkan di antaranya yaitu ada sumpah yang harus digugurkan karena sudah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan pagi ini kita akan mengambil hikmah juga terkait dengan itu dari Al-Qur'an, disandingkan dengan hadis panjang yang ada di dalam Sahih Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu terkait dengan rumah tangganya Nabi Ibrahim, Khalilullah, Khalilur Rahman. Yang kita sudah ambil berbagai macam hikmah Nabi Ibrahim, salah satunya beliau adalah bapak kita. Nah, Nabi Ibrahim itu punya beberapa doa, beberapa ajaran yang itu diambil, diinspirasi oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi bagian syariatnya. Seperti contohnya, ketika Nabi Muhammad mangku 2 cucunya, masih kecil saat itu, Hasan dan Husain, dilus-lus sambil didoakan. 2 cucunya ini tadi
Yang mana Nabi menyampaikan setelah berdoa, ini doa dulu dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak. Doa apa tersebut? Nah ini. Sekarang Nabi Ibrahim aja doa, Nabi Muhammad juga doa yang sama untuk generasi penerus. Kalau Nabi Ibrahim putranya, kalau Nabi Muhammad cucunya. Pertanyaannya, pernah apa belum kita berdoa sebagaimana doa dua manusia yang dalam Al-Quran disebut sebagai uswatun hasanah. Dalam Al-Quran itu ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri utusan Allah itu uswah hasanah. Yang satu dalam surat Al-Ahzab, yang satu dalam surat Al-Mumtahanah. Yang mana uswatun hasanah itu satu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang satunya ditujukan kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Jadi kalau kita belajar dari keduanya, itu sudah cukup sebetulnya. Nah, Nabi Muhammad SAW mendoakan kedua cucunya itu, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat yang maha sempurnanya, dengan kalimat-kalimat yang maha agungnya. Apa isi dari permohonan perlindungan itu? Yang pertama, min kulli syaitonin wahamah. Yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaiton. Yang pertama yaitu dari syaitan. Ternyata sekelas Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan diri kepada Allah dari godaan setan untuk anak cucunya kita. Padahal mereka nabi, orang yang paling soleh. Anaknya nanti jadi nabi kalau Ishak dan Ismail. Kalau Nabi Muhammad dua cucunya manusia soleh, dan kelak di surga adalah pemimpin pemuda di surga, yaitu Hasan dan Husain. Tapi masih dimohonkan perlindungan supaya tidak tergoda setan. Nah, kadang kita luput hari ini, nggak doa seperti ini. Padahal setan itu rentan di usia-usia masih anak-anak itu. Lawang dalam sirah Nabi Muhammad SAW, beliau usia 4 tahun, Jibril datang. Untuk apa? Membelah dada Nabi. Diambil dari bagian jantungnya itu, ya, kemudian dicuil sama malaikat Jibril sambil berkata, Jibril, ini jatahnya setan, dibuang. Kemudian jantungnya Nabi dicuci dengan zam-zam, kemudian dimasukkan kembali dan dijahit. Itu usia 4 tahun. Jibril membersihkan bagian dari Nabi SAW yang itu jatahnya setan. Usia dini, masih balita. Lah hari ini malah usia-usia seperti itu, yang anjurannya Islam diminta supaya jauh dari setan. Bukan malah setannya sih dijak neng omah. Ya, setannya sing dicekelne anak-anak itu. Setan gepeng. Ya, dengan berbagai macam aplikasi gamenya, dengan berbagai macam aplikasi yang sia-sia, hanya dengan alasan ben aring, sing penting ora rewel, anteng, wis pokoke. Padahal itu setan. Ya, bisa melalaikan segala-galanya. Kita nggak sadar itu. Padahal Nabi SAW sudah memberikan pelajaran berharga. Kita mohon perlindungan diri untuk anak-anak generasi penerus supaya jauh dari setan.
Dan itu pun disandarkan kepada Allah. Min kulli syaitan wahamah. Dan yang kedua, minta perlindungan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari binatang-binatang yang ada seperti di zaman itu, yang bisa memaldorotkan atau memberikan dampak negatif. Di zaman Nabi, padang pasir masih banyak ular. Anak-anak bisa cokot ular. Rumah belum ada ubin, kadang cuma tanah dirongi, isine kolo jengking, sehingga anak kecil masukkan tangannya ke lubang, sengat kolo jengking. Itu makanya Rasul meminta perlindungan diri untuk cucu-cucu yang kepada Allah supaya terjaga dari binatang-binatang itu. Lah memang sekarang masih ada omah sing nek kala jengking. Ya kan? Enek ula ujug-ujug. Rumah saya udah perumahan ya steril, Ustaz. Insyaallah enggak ada binatang-binatang tersebut. Ya ini contoh gambaran di zaman Rasul. Tapi kalau dibawa ke zaman sekarang, ya banyak anak-anak putra-putri kita itu masuk rumah sakit demam berdarah. Dari mana itu? Nyamuk. Binatang apa bukan itu? Binatang. Ya, dari kotoran tikus jadi penyakit dan lain seterusnya. Artinya doa ini enggak kadaluwarsa, enggak kenal expired, sampai kapanpun bisa kita fungsikan. Ya, min kulli syaitan wahamah wa min kulli ainin lamah. Dan ini yang terakhir, yang ketiga. Dan Nabi memohon perlindungan diri kepada Allah dari ain, pandangan-pandangan hasad. Jadi mata ini kalau kita melihat yang menakjubkan hilang dzikirnya, atau ketika kita melihat dengan kedengkian tanpa ada dzikirnya, istighfar, maka ini bisa membawa dampak penyakit ain. Dan yang paling cepat terkena itu anak kecil. Karena secara fisik belum punya kekuatan, secara mental, spiritual juga belum bisa doa. Makanya sing dongane wong tuane. Ya, makanya kenapa para ulama menganjurkan jangan bermudah-mudahan ngeplot foto anak-anak yang masih bayi. Meskipun kelihatannya gemesi. Bayi awalnya sehat-sehat, seger waras, ujug-ujug bentol-bentol kaya biduren. Ya. Diperiksa nih nggak ada apa-apa. Lah bisa jadi itu kena ain. Ada orang yang melihat gambar-gambar itu tanpa mengucapkan masya Allah, subhanallah. Atau memang ada orang hasad, dengki, kok bayi ini gemes banget orang kaya bayiku. Kemudian muncullah penyakit ain itu. Bayi yang biasanya nangis-nangisan, di luar waktu laparnya, di luar waktu yang lainnya nggak wajar, bisa jadi itu penyakit ain. Dan Rasul SAW sampai memberikan aba-aba, kalau ada perkara yang bisa mendahului takdir, aslinya kan nggak ada, tapi ini aba-aba di Rasul. Kalaupun seandainya ada perkara yang bisa melebihi takdir, lebih duluan daripada takdir Allah, maka itu adalah al-ain. Wal ainu haqqun. Dan penyakit ain itu betul-betul nyata. Ini karena bagian dari setan, iblis itu busur panahnya diantaranya adalah an-nadhrah, pandangan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi Ibrahim untuk kedua putranya dan diinspirasi oleh Nabi Muhammad SAW untuk kedua cucu. Di mana hadis panjangnya itu dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail yang masih bayi dengan istri yang bernama Hajar di suatu lembah yang tandus.
yang kita kenal hari ini, yaitu dengan tanah haram, yaitu Mekkah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim tinggalkan gitu saja. Kemudian dari kejauhan Nabi Ibrahim berdoa. Nah, doanya ini ada di dalam Al-Baqarah, ada yang di dalam surat Ibrahim. Doanya secara makna terjemahan sama, tapi lafaz ayatnya beda tipis sekali. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, nyaman. Tapi sebutannya baladan, enggak pakai lam ta'rif. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Tapi di surat yang lain Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Terjemahnya sama sebetulnya, cuma bedanya yang ini al-balad adalah takrifnya. Nah, ini kalau dikaji oleh para ahli tafsir, perbedaan tipis ini menunjukkan tempo yang panjang, waktu yang tidak sedikit, bahkan ada hikmah antara doa Rabbi ja'al hadza baladan dengan doa Rabbi ja'al hadzal balada. Diawali dengan kisahnya Nabi Ibrahim menikah dengan perempuan tercantik di masa itu, yaitu Sarah. Tetapi selanjutnya Nabi Ibrahim Allah uji kesabarannya, yaitu dengan belum Allah karuniai keturunan. Sampai kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan hadiah dari penguasa Mesir, yaitu perempuan yang nanti dijadikan istri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hajar. Dan tidak berselang lama Hajar pun hamil. Kemudian Hajar pun melahirkan Ismail. Nah, sekarang gini, ini sebelum ke Nabi Ibrahim lagi ya, saya tanyakan kepada rekan-rekan, umpama sampean ini Nabi Ibrahim, umpama Ibrahim, ya sudah gini, sampean punya 2 istri, sing yang seberang yang astagfirullah gendisa. Sampean punya 2 istri, anggaplah namanya satunya juga Sarah, satunya Hajar. Sarah datangi sampean, Hajar datangi sampean. Tapi Sarah datangi dengan posisi sendirian, Hajar datangi sambil bawa bayinya. Kira-kira sampean pandangannya kemana? Ke yang Sarah apa ke Hajar? Manusiawi aja. Ke mana kira-kira? Ke Hajar. Kenapa? Karena Hajar sudah melahirkan. Dan itu yang diidam-idamkan Nabi Ibrahim saat itu, pengen punya anak. Wajar sekali, manusiawi sekali. Tetapi karena apa istilahnya, pandangan yang sudah beda antara Hajar dengan Sarah di sisi Nabi Ibrahim, itulah yang membuat cemburu Sarah. Dan itu wajar sekali, kecemburuan antar istri. Dan Nabi Muhammad SAW juga sama. Bahkan ada bab khusus dalam sirah Nabi itu, ada bab kecemburuan antar istri Nabi. Karena istri Nabi lebih dari 1. Kalau mereka saling cemburu wajar. Dan kecemburuan itu juga fitrah wanita. Makanya Rasul SAW mengawal kecemburuan istrinya itu kadang sambil senyum meskipun mangkok pecah. Contohnya di hadis Aisyah, ketika Rasul bermalam di tempatnya Aisyah, jatahnya Aisyah, kemudian ada sahabat yang ketok pintu sambil membawa hadiah, hadiahnya itu dari istri yang lain. Aisyah cemburu loh, Rasul di sini bersama aku kok
Sing liyane malah ngekei hadiah yang harusnya itu aku yang. Maka saat itu makanan yang di mangkok itu dibianting sama Aisyah, pecah. Maka Rasul pun sambil ngumpulkan pecahan itu bilang kepada sahabat yang membawa sambil senyum dan bersabda, laqad gharrat ummukum. Ibumu sedang cemburu, wis jarno ndak apa-apa. Ya kan? Biasa Rasul, meskipun mangkok pecah. Ya. Karena kecemburuan antar istri. Sing penyakit ini cemburu mbek bojone wong liya lah iki. Nah, itu malah sing enggak normal. Lah kalau kecemburuan antar istri wajar. Ya. Dan di dalam syariat ya, kecemburuan yang sampai membawa dampak negatif ya, sampai ada kriminal itu enggak diangkat hukum di dalam Islam. Kalau memang asalnya kecemburuan. Nah, Sarah ketika cemburu itu sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah akan aku potong-potong tubuhnya Hajar. Ngeri tuh ini, cemburu sampai segitu. Demi Allah akan aku potong-potong tubuhnya Hajar. Ini kalau bahasa kasarnya kan mutilasi. Tapi ketika Sarah sadar, yo getun akhirnya. Ya, ketika hilang sudah cemburunya sudah selesai, aku mau ngomong apa ya? Kok bisa segitunya? Maka nemui suaminya Nabi Ibrahim minta solusi. Gimana? Tadi itu saya bersumpah atas nama Allah untuk memotong-motong Hajar. Kata Nabi Ibrahim, nah ini syariat Nabi Ibrahim itu belum seperti syariat Nabi Muhammad. Kalau tadi sumpah yang salah, sumpah yang batil bisa dikafaroi dengan membayar denda. Salah satunya puasa 3 hari berturut-turut. Nah zaman Nabi Ibrahim belum ada itu. Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu mengatakan ingin motong-motong Hajar tanpa sumpah, sebetulnya nggak masalah, nggak usah dilakoni. Karena itu dari kecemburuan. Tapi masalahnya awakmu wis kadung sumpah demi Allah. Lah iku wis gak iso dipenggal. Lanjur piye? Mosok harus membunuh Hajar beneran? Maka kemudian Nabiullah Ibrahim mengajak Sarah sambil membawa sesuatu yang tajam. Kemudian menemui Hajar. Dan Nabi Ibrahim mengarahkan supaya Sarah menghujamkan sesuatu yang tajam itu ke telinganya Hajar kanan dan kiri. Maka ditusuklah telinga Hajar kanan dan kiri, ya, yang itu membawa lubang kecil di kedua telinganya. Inilah asal muasal perempuan pertama ditindik, yaitu Hajar. Motong-motong kan, meskipun ya gak kayak mutilasi, yang penting sudah melukai tubuhnya Hajar. Itu wanita pertama yang ditindik itu adalah istri Nabi Ibrahim, ibu dari Ismail, yaitu Hajar. Tentunya saat itu asing, wanita-wanita di zaman itu belum ada yang tindikan. Artinya lah enek kuping kok bolong, malah dadi kaya wong difabel. Ya kan, nyele dhewe malah dadi kaya wong, mohon maaf kaya wong cacat dadine kan. Wong semuanya sempurna ini malah bolong. Maka selanjutnya Hajar pun berusaha menutupi kekurangannya dengan meletakkan sesuatu di telinganya dari emas. Jadilah perhiasan. Kalau hari ini orang nyebutnya anting, giwang atau semisalnya. Maka ketika Hajar mulai menutupi lubang di telinganya dengan emas, itulah yang terjadi adalah tambah ayu, Mas. Tambah cantik, Sarah tambah panas lagi. Aduh Mas wis nek ngene iki gak kuat aku, Mas.
urip bareng cedak mbek Hajar gak kuat. Gimana ini terus? Maka kemudian Nabi Ibrahim minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan bayinya untuk menjauh dari Sarah. Dari Palestina jalan terus sampai di suatu daerah laisa fihi zara', tandus, tidak bisa ditumbuhi apapun. Kemudian Allah perintahkan mandek. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim untuk balik arah, meninggalkan 2 orang di sana. Jadi sampai sini tahu ya rekan-rekan sekalian, ternyata ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Mekah itu salah satu kronologisnya karena kecemburuan Sarah. Maka di sini ada 2 figur. Pengen seperti Nabi Ibrahim apa Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu istrinya lebih 1, tapi dirumahkan berdekatan. Yang samping Masjid Nabawi itu kan berdekatan semua itu, meskipun nggak satu atap. Ada rumahnya Aisyah, rumahnya Hafsah, rumahnya Ummu Salamah, Sauda, itu berjejer, cedak kabeh. Nggak masalah, bisa jenengan contoh. Atau nyontoh Nabi Ibrahim, adoh sisa. Siji neng Palestina, siji neng Mekah. Ini neng Solo siji, Sumatera siji, Kalimantan ini. Ya, saya kembalikan kepada gitu. Jadi boleh semuanya. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, kemudian langsung balik arah. Hajar bertanya, memanggil gak digubris, memanggil gak digubris, sampai Hajar bertanya, Allah amaroka, apakah ini perintah dari Allah? Maka Nabi Ibrahim baru menjawab, iya, ini perintah dari Allah. Maka ketika Hajar mendengar ini adalah wahyu, maka Hajar menyampaikan, lan yudhi'anallah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita. Keyakinan seorang mukminah ini, orang yang imannya kuat, 2 orang di situ, nggak ada yang lain. Maka merelakan suaminya balik lagi ke Palestina, hanya ditemani oleh bayinya. Maka Nabi Ibrahim semakin jauh, sampai ketika sudah nggak kelihatan lagi itu, semakin kecil, istri dan bayinya sudah nggak kelihatan. Maka Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke atas sambil berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah wilayah ini, nggak dalam takrifnya Mas. Kenapa? Karena wilayah itu belum ada namanya. Sebuah pokoknya wilayah ini sing tandus iki ya Allah, dadekno wilayah yang aman, nyaman untuk anakku, untuk istriku. Itu doa Nabi Ibrahim. Ketika meninggalkan istri dan anaknya, tetap nitip kepada Allah supaya lingkungan yang gak ada satupun manusia dan tumbuhan tetap kondusif bagi anak. Jadi ternyata mencari lingkungan yang kondusif untuk generasi berikutnya, untuk keluarga kita, itu bagian dari syariat. Cari lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh, ini bagian dari syariat. Nabi Ibrahim aja, wong loro ning kono aja masih didoakan. Jadikanlah tempat ini tempat yang nyaman, tempat yang aman ya Allah. Dan ternyata nanti mulailah ketika Hajar bingung, Ismail sudah mulai nangis, mencari air, lari, wirawiri dari bukit Sofa Marwa sampai 7 kali. Ternyata dari kakinya Ismail keroncal-keroncal itu muncul air. Maka Ibu Hajar, karena Hajar asli orang Mesir, maka pakai bahasa Mesir itu, bahasa Koptik itu, ya, beliau berteriak zamzami, zamzami, berkumpullah, berkumpullah. Ya,
Dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas, kalau Ibu Hajar itu tidak menyebut zamzami, maka air itu terus akan muncrat dan akan menjadi sungai. Tapi karena dibendung oleh Hajar dengan tangannya, dikumpulkan zamzami, artinya berkumpullah, jadilah menjadi sumur yang kita kenal airnya sampai hari ini dengan air Zam-zam. Jadi Zam-zam itu malah bukan bahasa Arab asli, tapi bahasa Mesir. Nah, maka kalau sudah ada sumber mata air, binatang-binatang pun mulai ketemu itu, Mas, mulai ditemukan. Burung-burung sudah mulai ngiter-ngiter berterbangan di atasnya. Itu yang membuat heran para musafir pedagang yang biasa datang dari Yaman. Mereka lewat Mekah itu nggak pernah yang namanya transit di situ, nggak pernah, karena tahu itu gersang, tandus. Tapi kok dilihat, kok ada burung di atas berterbangan. Ini kan konsep ilmu padang pasir kan, berarti mesti ada air di bawahnya. Ditilii jebule tenang, lho enek banyu di sini. Maka mulai berdatangan orang transit. Kemudian minta izin kepada Hajar untuk bermukim, ya, dari suku Jurhum, dari orang-orang Hadramaut dan lain seterusnya itu, sampai kemudian gak cuma tempat transit, bahkan menjadi pemukiman. Semakin banyak, maka kemudian muncullah nama baru untuk wilayah tersebut, dikenal dengan Ummul Qura. Artinya induknya kampung, atau kampung tertua, kampung pertama. Nah, Nabi Ismail pun semakin dewasa, semakin besar, dan akhirnya pun Nabi Ibrahim menjenguk. Dan ketika menjenguk, kok sudah gak seperti dulu, kok sudah banyak pemukiman, ya, sudah banyak masyarakat, gak kurwong loro tok. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa kembali. Doa yang sama, cuma ada lam takrifnya. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri yang sekarang sudah punya nama, yaitu Ummul Qura. Hari ini dikenal dengan Bakkah atau Makkah. Menjadi negeri yang aman, negeri yang nyaman. Warzuq ahlahu min thamarat, dan akaruniakan, anugerahkan masyarakat sini dengan buah-buahan. Dan doa itu sampai hari ini terkabul. Di Mekah gak ono tumbuhan buah sing tukul, Mas. Ya, kalau mau cari pohon kurmanya ya ke Taif paling dekat. Karena yang subur Taif, atau dapat suplai dari Madinah. Karena pohon kurma banyak di Madinah. Tapi kalau hari ini kita pengen cari buah apa saja di Mekah, ono. Ya kan? Daerahnya gak ono tanduran wowoan, gak enek sing tukul ditandur nang Mekah. Tapi kita mau cari buah apa saja, gedang, semongko, ya kan, delima, semuanya ada. Ya mong ya tuku ngono to. Tapi kan ada. Ini bagian dari doa makbulnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anugerahkan masyarakat ini di antara rezekinya itu buah makmur. Meskipun tidak ada pohon buahnya, tapi makmur, banyak buah didapati di sana. Artinya ketika masih tandus, Nabi Ibrahim titipkan daerah itu aman dan nyaman, kondusif untuk anak istrinya. Maka ketika daerah itu sudah besar sekalipun, Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah supaya wilayah itu yang sudah punya nama kondusif, aman dan nyaman untuk tumbuh kembangnya generasi berikutnya. Dan Nabi Ibrahim nanti terus berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku generasi yang soleh-soleh. Yang kemudian Allah takdirkan Sarah pun hamil dan nanti melahirkan Nabi Ishak. Lihat, dua ayat yang sama, cuma beda lam takrif saja, ternyata berisikan masa yang gak cukup sebentar, itu panjang. Dari Ismail bayi sampai Ismail gede.
Di dalamnya ada hikmah-hikmah. Bahkan ketika sekelas Nabi Ibrahim pengen anak yang soleh, tetap menitipkan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas sholihin. Jadi kesolehan itu sebetulnya bukan jerih payah kita. Kalau hanya sebatas pengen anak pinter, nah itu kita bisa ya. Jenengan didik, jenengan les nih, jenengan SKI tutorial apa, ya bisa. Lek hanya untuk mencari kepandaian, kepintaran. Tapi kalau pengen soleh, nggak bisa hanya usaha kita sendiri. Kita masih butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim menitipkan kesolehan, karena soleh itu bonus dari Allah. Rabbi habli minas sholihin. Kalau hanya kepintaran, lihat banyak itu yang tersebar di sosial media itu. Enek wong, bapak-bapak sudah sepuh, sakit-sakitan ditanya, "Pak, anaknya di mana, Pak?" "Oh, anak saya di Jerman." Ya kan? Sudah jadi ya, orang di sana, sukses di sana, anak saya di luar negeri, anak saya di luar daerah. Lah bapak kalau sakit gimana anak-anaknya? Ya ngirimin duit untuk biaya obat, biaya kontrol, kesehatan. Lah tapi bapak aslinya pengennya gimana? Yo pengennya anak saya kesini mas, nemenin saya di masa tua saya. Nah, itu keluh kesah yang sudah tersebar itu. Kalau pengen anak pinter jadi itu buktinya. Karena dulu disekolahkan sak dhuwur-dhuwure hanya karena pengen pinter, dan akhirnya sukses dunia. Tapi ternyata harapan orang tua itu kalau sudah lanjut itu cuma anak yang soleh, yang mereka tanggap ketika orang tua butuh, mereka ada di sisinya, menemaninya, mendengarkan ceritanya. Bahkan nanti kalau sudah nggak ada pun mendoakan dan terus mendoakan orang tua itu yang dicari. Dan anak soleh adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari doa-doa kita mohon kesolehan itu kepada Allah. Belum, nggak ada bagian dari kita itu, nggak ada. Mungkin kita ada usaha mengenalkan ibadah, sholat, ngaji, dititipkan ke TPA atau sejenisnya. Tapi Allah yang menganugerahkan kesolehan itu, berbaktinya ya kepada orang tua itu dan lain seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang terakhir dari kisah Nabi Ibrahim dalam berdoanya tadi itu, yaitu adab berdoa terkait antara dunia sama akhirat. Kita kan minta mesti itu, kalau enggak dunia, akhirat. Nabi Ibrahim tadi dengan lafaz Rabbi ja'al, Rabbi. Ya, Rabb artinya Tuhanku, zat yang memelihara aku, yang menghidupkan, mematikan aku, yang ngerjekeni aku, yang menyembuhkan aku. Maka kalau doa kita isinya dunia, anak rezeki dunia, harta rezeki dunia, ya, kerjaan rezeki dunia dan lain seterusnya, sing isinya dunia itu, maka adabnya panggil Allah dengan lafaz Rabbi, Rabbuna. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu semuanya. Ya Allah, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini. Nah, dunia kan aman, kondusif, nyaman. Ya Allah, anugerahkan anakku soleh, anak rezeki dunia. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria juga ketika mohon dikaruniai anak, beliau mengakai kata Rabb. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikan aku dewemple. Aku pengen keturunan yang mewarisi dakwahku ini, kenabianku ini. Pakainya Rabbi. Kita minta rezeki, Rabbi urzuqni, ya, Rabbirzukni. Nah, itu kalau kaitannya dengan apa? Perkara dunia.
Tapi kalau perkara agama, hati, akhirat, surga, maka ada berdoa, panggillah Allah dengan Allahumma. Itu perbedaannya. Ya. Contohnya Ramadan, kan kita paling sering di waktu malam berdoa mohon ampunan. Di antaranya yaitu ajaran dari Nabi Muhammad, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu pakainya apa? Allahumma. Kenapa? Karena mohon ampunan dari Allah. Itu bagian dari akhirat kita. Bahkan istighfar kita, lafaz istighfar itu kan banyak. Ada astagfirullah, ada astagfirullahaladzim, ada astagfirullah wa atubu ilaih, dan berbagai macam yang lain. Dan yang paling bagus dikenal dengan sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar itu istighfar yang paling pokok itu. Ya, dan diucapkan pertama kali dengan apa? Allahumma. Ya, pokoknya sifatnya akhirat, agama, ya. Kita mohon surga yang paling tinggi, firdaus. Contohnya gimana? Allahumma inni as'alukal jannah. Aku minta kepadamu surga. Awalnya apa? Allahumma. Ya. Nah, ini salah satu adabnya. Lu Ustaz, lek umpamane Robbi tapi untuk surga boleh, itu juga bukan salah, bukan. Tetapi kalau pengen tepat kata Robbi atau Robbana, ya, itu digunakan yang sifat-sifatnya dunia. Adapun yang Allahumma itu yang sifatnya akhirat ataupun agama. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai teori. Kita mengambil kandungan hikmah Al-Quran untuk mengisi Ramadan. Maka waktu yang tersisa bisa kita buka tanya jawab. Monggo kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya. Ada? Monggo Ustaz. Barakallahu fiikum. Bagus. Betul sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, mesti aku kabulkan. Dan ayat berikutnya itu kan, alladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang enggak mau berdoa itu dicap oleh Allah sebagai yastakbirun. Apa itu? Sombong. Makanya jelas salah orang yang malah pekewo doa. Wah, aku ra penak mbek Allah. Mosok njaluk terus. Lah iki madakne mbek saya sama sampean, lah iku lah pekewo ra apa-apa, Mas. Antar manusia njaluk pekewo lah itu malah enggak apa-apa. Tapi antar hamba dengan Robnya itu enggak pakai pekewo-pekewoan. Sampai Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan ke Musa. Hei Musa, lek saawakmu sampai orang duwe sendal jepit, njaluk ning Allah. Perkara sendal, mintanya aja ke Allah. Ya, ketika kudamu rambanane entek, minta dulu kepada Allah. Cuma nanti kan Allah kabulkan dengan sarana, prasarana, perantara yang lain. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita merasa kita enggak butuh, pekewo, itu malah dicap yastakbirun an ibadati. Dari hamba-hambaku yang sombong. Makanya jangan pernah putus asa dalam berdoa. Putus asa minta kepada manusia bagus itu. Tapi putus asa minta kepada Allah jangan sampai ada. Terus mintalah. Nah sekarang masalahnya loh, Ustaz, saya itu udah doa tahun-tahunan nggak dikabulkan. Nah ini masuk ke sifat, karakter dan adab berdoa.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinfan, ya, ada dua jenis orang yang doanya itu Allah tahan. Ya, Allah tahan. Yang pertama karena dia memiliki penghalang doa. Yang kedua karena dia mengatakan, ya Allah, aku berdoa kok orang mbok kabul-kabul nih. Ini kalau bahasa mudahnya gitu. Itu malah nggak boleh. Kita berdoa, ya Allah, perasaan wis pirang-pirang tahun. Ya kan, kapan toh gitu? Ya menjadi realita itu kapan? Ya seakan-akan malah ngancam Allah ya. Itu karakternya. Atau dia punya penghalang doa. Nah, apa penghalang doa? Contohnya di hadis yang lain. Ada seorang musafir cumpang-camping saking lelahnya, saking kehabisan bekalnya di tengah padang pasir. Ini komplit orang yang mesti dikabulkan doanya, Mas. Pertama musafir. Karena doa musafir itu termasuk doa orang mustajab. Ya, kemudian sendirian, gak ada orang yang menolongnya. Dan dia pasrahkan kepada Allah. Betul-betul butuh lagi. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Tapi di sisi lain, orang yang harusnya Allah dengarkan doanya itu, pakaiannya haram, hasil haram, makan yang dia makan haram, hasilnya juga haram. Minum yang dia minum, kalau enggak minumannya yang haram atau hasilnya yang haram. Jadi semua yang ada pada dirinya itu berangkat dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Mosok wong sing model kaya ngene ya pengen dikabul nih. Jadi barangkali seperti itu. Kita sudah cocok sekali untuk dikabulkan. Butuh banget. Tapi ternyata kok belum. Barangkali ada sesuatu penghalang. Apa itu penghalangnya? Ya mungkin ada sesuatu yang masuk ke dalam kehidupan kita, tubuh kita, anak istri kita dari sesuatu yang haram, sehingga Allah belum kabulkan itu. Ini yang pertama sebagai introspeksi. Yang kedua, bahwa tidak ada namanya mubadzir dalam doa. Allah pasti kabulkan itu. Cuma pengabulan doa Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya tidak mesti sesuai keinginan kita. Karena yang paling tahu kita adalah Allah, Zat yang menciptakan kita. Allah lebih paham kita daripada kita sendiri ya. Barangkali ketika Allah kabulkan saat ini malah buruk bagi agama kita, maka Allah pendem itu ya. Artinya Allah jadikan pertama sebagai pemberat timbangan amal kebaikan besok di akhirat. Padahal ini yang nanti kita butuhkan. Makanya jangan sungkan-sungkan berdoa. Perbanyak doa gak apa-apa. Kalau gak dikabulkan di dunia, tenang. Doa yang kita panjatkan menjadi pemberat amalan kebaikan. Jadi besok kita gak nyongko itu. Ketika timbangan kebaikan kita kok berat, jebule baru tahu, oh doa-doa yang selama hidup kita panjatkan gak dikabulkan, jebule dadi iki saiki. Wah itu senenge kaya apa itu? Itu yang pertama. Atau yang kedua, Allah kabulkan langsung, atau Allah kabulkan dengan sistem pending ya, ini juga banyak terjadi. Bisa jadi Allah kabulkan langsung ketika kita butuh dan kita terbebas dari penghalang, Allah kabulkan langsung. Atau memang Allah tidak kabulkan hari ini, bulan ini, tahun ini, tapi terkabul tahun berikutnya sesuai dengan permintaan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa yang kita panjatkan Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ini kadang gak disadari. Contohnya ya, kita minta rezeki materi, ya rezeki materi.
kok gak dikabul-kabulkan? Suatu ketika kita berkendaraan tabrakan, motor kita iso dadi angka 8. Tapi kok ternyata badan kita ini besat wae ora. Ya, besat aja enggak. Orang itu udah nyangkanya wong motornya dadi angka 8. Bagaimana pengendaranya? Nah itu Mas, orang kalau memahami konsep doa itu bisa jadi karena doa Allah menyelamatkan kita. Dan keselamatan kita ini bagian dari rezeki. Ya, rezeki. Nah ini, jadi kurang lebih ada 3 unsur doa ketika kita memohon kepada Allah dan ternyata kok belum dikabulkan, ya barangkali ada di antara 3 ini. Artinya tidak mungkin tidak dikabulkan. Yang ada bisa dibanding, yang ada jadi penambah pemberat timbangan kebaikan, atau Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan, aku ini sing penting donga. Gak dikabul nih urusan liya. Kenapa? Karena aku sudah bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah iso ndonga. Ya, itu aja hidayah. Kita mau berdoa, menyempatkan ya berdoa, itu aja udah hidayah bener itu. Bagus itu. Ya, di saat orang malah sudah mulai merasa sombong, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu semakin sayang ketika kita semakin butuh. Itu perbedaan dengan manusia. Maka sekali lagi bahwa ayat tadi ud'uni astajib lakum merupakan jaminan doa pasti dikabulkan. Walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna nar ma'ad dakhilin. Dan orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, maka kelak akan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Fana'udzubillahi min dzalik. Demikian, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Ramadan kita, puasa kita, amal-amal ibadah yang kita usahakan, dan menjadi timbangan kebaikan yang akan mengantarkan rahmat Allah dan mengantarkan kita ke surganya. Allahumma amin. Dari kami subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.